Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Enas sekalian, saat ini saya berada di kantor pusat Royal Brunei Airlines yang berada di Wan Chai, Hong Kong. Dan bersama kita hari ini sudah ada di depan saya Ibu Aryani. Halo Ibu, apa kabar? Assalamualaikum Ibu. Kabar baik. Ya, Ibu coba Ibu terangkan ini mengenai Brunei, Royal Brunei Airlines dan produk-produknya, Bu. Oke. Jadi terhitung Juli kita terbang setiap minggu pagi-pagi sekali dari Hong Kong jam 5.15. Kenapa schedule-nya kita buat pagi? Supaya bisa langsung nyambung sama penerbangan kita yang ke Jakarta dan penerbangan yang ke Surabaya. Penerbangan ke Surabaya itu transit time-nya cuma 1 jam, nunggu di Brunei cuma 1 jam. Kemudian kalau yang ke Jakarta itu 2 jam 40 menit ya. Dan Juli Agustus kita terbang dari Hong Kong jam 5.15. Jadi teman-teman yang punya tiket Royal Brunei jam 2.15 sebaiknya sudah harus antri di check-in counter kita ya, Jadi Pak. lebih awal ya, Bu ya. Check-in counter kita itu bukanya jam 2.15. Kemudian lokasinya itu di Terminal 1 jalur D16 sampai 18. Iya. Dari perspektif kita maskapai penerbangan, karena Juli Agustus ini kan banyak yang pulang nih, pasti ramai sekali kan. Iya. Jadi sebaiknya kita check-in pagi. Kenapa? Untuk jaga-jaga supaya Iya, nanti siapa tahu nanti ada sistem masih transisi kan di Iya, Bu. di Hong Kong Airport kan. Kita juga lihat di berita kan Pak, kayak misalkan di Eropa, di Amerika banyak delay kan. Iya, iya. Karena tiba-tiba itu yang berangkat segitu banyak, sementara tim di bandaranya itu masih belum cukup jumlahnya, Iya, gitu iya. Pak, masih kekurangan SDM istilahnya. Jadi jaga-jaga ya, Bu ya. Jadi sebaiknya jaga-jaga. Kenapa? Karena yang pulang tuh banyak sekali per Juli dan Agustus ini. Semua kan juga mau liburan gitu. Nah, jadi saat ini kita terbangnya ke Jakarta dan ke Surabaya. Schedule kita yang udah from itu sampai Agustus, Pak. Untuk September berikutnya itu kita masih menunggu konfirmasi, khusus yang untuk Surabaya, Pak. Iya, iya. Kita masih nunggu konfirmasi dari Departemen Perhubungan Indonesia. Jadi saat ini hanya Hong Kong Jakarta saja. Hong Kong Jakarta dan Hong Kong Surabaya. Surabaya, ya. Hanya untuk bulan Agustus ya Pak. Iya, bulan Agustus. Kalau untuk September, kayak misalkan sekarang Bapak kan beli tiket cuma bisa satu jalan ya, Hong Kong Jakarta aja. Kalau pulangnya itu Jakarta ke Hong Kongnya itu kita Juli Agustus belum ada Pak, baru ada September. Oh, September. Kalau Surabaya ini belum bisa confirm juga karena jadwalnya belum di approve istilahnya Pak sama Departemen Perhubungan Indonesia. Nanti kalau sobat enak kita di Indonesia mau menghubungi jadwal September itu ke kantor pusat Brunei Jakarta ada, Bu ya? Nggak perlu sampai ke kantor pusat Brunei Pak, kan kita punya website www.flyrb.com. Jadi schedule kita yang udah confirm kita taruh di website. Ya teman-teman jadi bisa langsung lihat atau boleh telepon ke kantor kita. Ya nomor telepon ini di Hong Kong. Ada saya Aryani dan Mbak Fiana, Kak Fiana juga bisa bahasa Indonesia. Tapi beliau hari ini nggak lagi duty, saya duty. Jadi kalau teman-teman mau tanya ya silakan gitu. Terus nanti kalau misalkan schedule kita yang September sudah jalan, sudah confirm, udah kita publish, nggak usah khawatir, itu harganya pasti akan bagus. Kita akan kasih harga terbaik. Semoga comeback to normal. Amin. Ya Ibu, Bu, bisa nggak Bu, Ibu kan ibunya terkenal sekali di Hong Kong mengenai umroh dan haji, Bu. Coba Bu, tolong Bu disambungkan Bu. Bagaimana ini Bu? Beberapa tahun yang lalu memang kita kerjasama dengan Hajj Foundation ya untuk menyelenggarakan umrah. Bapak Yulfis ya. Pak Yulfis Sahardi ya. Kita berusaha untuk memberikan harga terbaik supaya harga paket umrahnya itu terjangkau sama teman-teman. Ya, nah saat ini saya masih menunggu konfirmasi schedule Pak untuk Jeddah Brunei. Nah sekarang kan sebentar lagi kan mau Lebaran Haji nih Pak. Jadi saat ini masih menangani penerbangan haji dulu. Setelah itu baru kita akan terima konfirmasi schedule untuk Jeddah. Brunei Jeddah itu umroh Bu ya. Untuk umroh.
kita akan usahakan mulai secepatnya, Pak. Lanjut, Bu. Ya, kita akan usahakan supaya konfirmasinya bisa diberikan dari kantor pusat Brunei secepatnya. Itu rencananya kita akan terbang ke Jeddah, mulai penerbangan umrohnya itu bulan Agustus, Pak. Agustus sudah mulai. Rencana ya, Pak. Rencana ya. Tapi kan rencana kita mesti serahkan ke government dulu. Minta approval dari government Brunei, government Saudi Arabia, Kingdom Saudi Arabia. Iya. Itu rencananya dari bulan Agustus sampai bulan Maret, ya. Semoga kalau semuanya sudah confirm, kita bisa menyiapkan beberapa grup tanggal penerbangan sekitar mungkin November ya Pak, November, Desember, Januari, tergantung nanti permintaan dari Hajj Foundation maunya berapa banyak ya kan. Nanti tinggal kita sampaikan ke kantor pusat supaya dapat harga yang terbagus buat teman-teman. Amin Bu ya. Ya memang banyak sekali harapan-harapan dari terutama Bu ya masyarakat Indonesia yang di Hong Kong ini pengen umroh, pengen haji apalagi. Karena tahu sendiri di Indonesia antrian. Iya, susah ya. Jadi Bu ya, apalagi Bu yang bisa ditambahkan Bu mengenai kabar gembira ini Bu? Kabar gembira. Sekarang untuk transit di Brunei juga lebih mudah, nggak perlu PCR lagi, nggak perlu tes lagi. Yang penting teman-teman itu bawa sertifikat dosis 1, dosis 2 dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Terus yang kedua, kita permintaan dari pemerintah Indonesia itu kita harus punya aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita download dulu aplikasi Peduli Lindungi. Terus kita foto sertifikat kita upload di aplikasi Peduli Lindungi. Itu aja sih, cuman requirement dari persyaratan untuk terbang kembali ke Indonesia. Ada pertanyaan juga, misalkan kita belum divaksin sebagai WNI, kalau kita belum divaksin, nanti dari pemerintah Indonesia akan diminta kita untuk karantina ya Pak 5 hari. Gitu. Tapi kalau kita yang sudah vaksin 1, 2, 3 beres, clear di sana, langsung kita udah bisa langsung pulang ke rumah. Jadi nggak ada tes swab lagi di sana ketika arrival. Setahu saya tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi ya. Itu yang memang yang masih ketat di pemerintah Hong Kong ya Pak ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Karantina di Hong Kong masih 7 malam. 5 malam atau 7 malam? 7 malam kalau untuk di Hong Kong Pak, karantinanya. Bukannya yang 5+2 di rumah? Belum Pak, itu. Belum itu. Baru rencana. Baru rencana, jadi kita tinggal tunggu nanti pengumuman dari pemerintah Hong Kong yang baru ini. Iya Pak, iya. Ada yang bilang 5+2, ada yang bilang 4+3. Ada yang 3+2. Semoga semakin ini sih Pak ya, semakin sedikit ya, karena dari studi yang disampaikan pemerintah, Omikron ini kan penyebarannya cepat ya Pak. Jadi dalam waktu 3 hari ini sebenarnya udah bisa kelihatan kan. Jadi diminta untuk tidak perlu sebenarnya karantina lama-lama lagi. Apalagi benchmarknya gini Pak, kru itu sekarang karantinanya kan cuma 5 hari. Ya kan, kalau kru aja 5 hari bisa, apalagi kita kan penumpang umum ya Pak ya. Iya. Semoga aja pengumumannya cepat ya Pak. Ya kan? Alhamdulillah Bu. Terima kasih demikian dari Sobat Ina sekalian, baik di Hong Kong maupun yang ada di tanah air. Bincang-bincang kita dengan Ibu Aryani. Saya sudah kenal lama dengan Ibu ini, tambah cantik saja. Dari masih kecil ya Pak? Ya, tambah segar aja. Demikian Bu, kalau mau ditambahkan Bu, yang penting-penting Bu, yang gembira-gembira Bu. Yang gembira, oke. Teman-teman yang pernah pegang tiketnya Royal Brunei tapi yang belum sempat terbang, jadi nanti kalau schedule-nya Brunei untuk September dan berikutnya sudah confirm, tolong cepat untuk janjian sama majikan, minta izin untuk dipakai tiketnya, dipakai vouchernya itu dipakai, istilahnya voucher tiketnya dipakai. Kenapa secepatnya? Karena Bapak bayangkan kan, 7 juta orang 3 tahun nggak jalan, ya kan? Tiba-tiba nanti kalau karantinanya udah blast, nggak ada karantina lagi, itu yang mau berangkat itu Pak, aduh, itu antriannya bisa panjang. Jadi Ibu maksudkan ada kadaluarsanya juga ya Bu? Bukan kadaluarsa Pak, selama masih pegang tiket kita, istilahnya itu voucher Pak, voucher kredit voucher, dilihat kadaluarsanya. Kalau memang udah mau kadaluarsa, info ke kita atau ke info ke travel agentnya, terus minta di extend ya kan. Terus nanti kalau pengumuman karantinanya sudah tidak ada, dibatalkan oleh pemerintah Hong Kong, cepat hubungi maskapai penerbangan
untuk menentukan tanggal berangkat. Ya, karena kalau kamu saya ntar besok, khawatirnya Bu, lanjut Bu. Ya, kalau misalkan nanti kamu masih ntar besok, itu kemungkinan harga pasti akan naik ya Pak. Terus juga nanti akan susah cari tempat duduk. Ya, demikianlah tadi Sobat Dinas sekalian hal-hal yang penting dan gembira telah disampaikan Ibu Aryani dari Royal Brunei Airlines. Posisi kita sekarang ini berada di kantor pusat Royal Brunei Airlines Hong Kong, yaitu di daerah Wan Chai. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, sehat-sehat semua. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih banyak.